Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu baqit tasabih wa hukmuha. Keutamaan sholat tasbih dan seputar hukum, ya, hukum sholat tasbih tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud wal Hakim an Ibni Abbas wa sahahu Ibnu Huzaimah wa hasanahu al-Hafidh Ibnu Hajar. Abu Dawud, Imam Al-Hakim ini mendapatkan hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Huzaimah mensahihkan, Al-Hafidh Ibnu Hajar menghasankan riwayat ini. Anna Rasulullah qala lil Abbas. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas ibni Abdul Muthalib. Bersabda kepada Abbas, Al-Abbas ibni Abdul Muthalib, ya. Ya Abbas, wahai Abbas, ya Ammah, wahai paman, alla u'tika, maukah aku sampaikan, alla amnahuka, maukah aku berikan, alla ahbuka, maukah aku berikan hadiah, alla af'alu bika asyra hisolin, maukah kiranya engkau aku ajari 10 perbuatan atau 10 perkara, ya, 10 hal berikut ini. Idza anta fa'alta dzalika, kalau Anda melakukan hal yang 10 hal tadi, ya, ghafarallahu laka dzanbaka, maka Allah akan mengampuni dosamu. Nah, apa 10 hal itu? Di sini dilanjutkan dalam riwayat itu. Awalahu wa akhirahu, ya. Oh ya, maksudnya ghafarallahu laka dzanbaka, Allah akan mengampuni dosamu. Nah, awalahu, dosa yang mana? Yang awalahu, yang dulu-dulu, ya, wa akhirhu, yang terkemudian, wa qadimahu wa hadisahu, yang kemarin dan yang sekarang, wa khata'ahu wa amdahu, yang tidak sengaja dan juga yang sengaja, wa sigiruhu wa kabiruhu, dosa kecil, dosa besarnya, wa sirruhu wa alaniyatu, dosa yang tersembunyi maupun yang terlihat, yaitu antusolliya arba'a raka'atin, hendaknya kamu melakukan sholat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin, di setiap rakaat membaca Fatihatul Kitab, membaca Al-Fatihah, wa suratan, dan surat dari Al-Quran. Nah, ini sabda Nabi kepada Ibnu Abbas. Jadi ada perbuatan yang kalau dilakukan Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, dosanya itu di sini yang diampuni ya luar biasa, ya. Banyak sekali ini dosa yang terampuninya. Nah, 10 hal tadi itu. Nah, 10 hal tadi itu. Yang pertama tadi disampaikan kita sholat, katanya. Nah, kita di sini dianjurkan untuk sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat, terus membaca Al-Fatihah di setiap sholat tersebut, ya.
membaca Al-Fatihah dan juga surat di setiap rakaat tersebut. Fa idza faragta minal qiraati fi awwali rakaatin wa anta qaimun qulta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyrata maratan. Kalau usai membaca di awal rakaat dan Anda sedang dalam kondisi berdiri, maka ucapkan subhanallah, ya maha suci Allah, walhamdulillah, puji syukur kepada Allah, wala ilaha illallah, dan juga tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, Allah maha besar. Nah, ucapan yang tadi itu khamsa asyrata maratan. Ini diucapkan, dibacakan 15 kali. Diucapkan 15 kali. Summa tarka'u, kemudian ruku, fatakuluha, lalu dibacakan lagi yang tadi itu, wa anta rokiun asyran, 10 kali dalam kondisi ruku tadi. Summa tarfa'u ra'saka minar ruku, lalu angkat kepala dari ruku, fatakuluha asyran. Jadi bangkit dari ruku, nah sambil juga nanti ketika bangkit dari ruku itu setelahnya ya dibaca lagi 10 kali ya. Bacaan yang sama tadi ya. Yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Summa tasjudu, kemudian Anda sujud, fatakuluha, lalu baca kembali yang tadi itu, wa anta sajidun asyron, 10 kali dalam kondisi sujud. Summa tarfa'u ra'saka minas sujud, lalu bangkit dari sujud, fatakuluha, membaca yang tadi lagi asyron 10 kali. Wa anta jalisun, dalam kondisi duduk, baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Summa tasjudu sanian, kemudian Anda sujud yang kedua, fatakuluha wa anta sajidun asyron. Ucapkan 10 kali, bacaan yang tadi 10 kali dalam kondisi sujud itu. Summa tarfa'u ra'saka minas sujud, fatakuluha asyron. Kemudian bangkit dari sujud sambil membaca 10 kali bacaan tadi itu. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raqatin. Maka hal itu menjadi totalnya di sini di 75 ya, totalnya setiap rakaat itu menjadi 75 bacaan tadi. Taf'alu dzalika fi arba rakaat ya. Taf'alu, lakukan oleh engkau hai Ibnu Abbas zalika, aktivitas tadi, ibadah tadi, fi arba'i rakaatin, selama 4 rakaat. Ini statota antusalliyaha fi kulli yaumin maratan. Jika Anda mampu, hendaknya sholat yang demikian ini dilakukan setiap hari sekali. Faf'al ya, kalau mampu melakukan sholat demikian sehari sekali, faf'al, maka tunaikan. Fa'in lam taf'al, kalau tidak sanggup, ya kalau tidak bisa melakukan, fafikuli jumu'atin marotan, sekali setiap Jumat. Jadi seminggu sekali dilakukan setiap Jumat. Fa'in lam taf'al, kalau masih belum sanggup juga, fafikuli syahrin marotan, setiap bulan sekali saja. Fa'in lam taf'al, kalau masih belum bisa, fafikuli sanatin marotan, sekali setahun. Fa'in lam taf'al, kalau masih belum bisa juga,
Fafi umrika marotan. Cukup sekali saja seumur hidupmu. Nah ini hadis bicara soal sholat tasbih tadi itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini disampaikan qala mu'alif rahimahullah wa alam camkanlah ana sholat tasbih, bahwa sholat tasbih itu murogobun fiha. Ini sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat didorong, ya, dimotivasi untuk melakukan sholat tasbih ini sebetulnya kita. Yustahabu disunahkan an tadaha fikuli hin. Ya disunahkan ini sering ya. Disunahkan untuk membiasakan setiap saat sholat tasbih. Wala tataghafala anha, jangan dilalaikan. Hakadha qala Abdullah ibn Mubarak wa jama'atun minal ulama. Demikianlah pendapat Abdullah ibn Mubarak dan juga sekelompok para ulama ya. Ini pendapat Abdullah ibn Mubarak, ini ulama besar ya. Ulama besar di bidang riwayat itu. Beliau sama ulama riwayat hadis itu, semua fuqaha itu pasti kenal dengan Ibnu Mubarak, karena beliau yang fuqaha dan juga muhadis yang awal-awalnya banyak riwayatnya. Qala Tajusubki atau di naskah yang lain, kalau di saya itu Tajuddin As-Subki. Nah, sholatu tasbih minal muhimmati fiddin. Kata beliau, sholat tasbih itu termasuk muhimmat, ya, termasuk perkara penting di agama ini. Fayan bagi al-hirsu alaih. Seyogianya kita bersungguh-sungguh melaksanakannya. Faman sami'a ma warada fiha min azimil fadli, siapa yang sudah tahu mengenai keagungan pahala, fadilah, keutamaannya mengenai sholat tasbih tersebut, summa taghafala anha, kemudian sengaja melalaikannya, bitarkiha, dengan tidak melakukannya, wahwa mutahawinun biddin, maka seolah-olah dia dalam hal ini meremehkan agama. Goiru muktarin, ya, goiru muktarisin, ya, bi amali sholihin. Dia meremehkan agama, juga dia bukan orang yang gemar banyak beramal soleh. Bukan orang yang gemar banyak beramal soleh. Layan bagian yu'adda min ahlil khair fi syai'in. Orang yang demikian ini harusnya tidak usah dianggap termasuk bagian ahlul khair. Jadi dia tidak sedikit pun boleh dianggap sebagai orang yang ahlul khair, ya, sebagai orang yang termasuk pelaku kebaikan. Ini pendapat Tajuddin As-Subki atau At-Tajusubki dalam naskah yang di layar ini. Itu kutipan dari mu'alif yang beliau kutip dari Tajusubki rahimahullah. Baik, selanjutnya waktu istihbabiha wa mayadu fiha. Nah, ini selanjutnya akan disampaikan pula mengenai waktu disunahkan, waktu dianjurkan untuk melakukan sholat tasbih itu, ya, dan juga doa yang dipanjatkan di dalam doa atau bacaan yang dipanjatkan di dalam sholat itu apa aja sih sebetulnya. Nah, ini di sini akan disampaikan oleh mu'alif. Tapi sekali lagi ini agak unik sholat tasbih itu. Tadi berdasarkan riwayat yang atas tadi itu, ya, Abu Daud yang sebelumnya. Nah, dia sunnah, tapi sunnahnya itu sunnah murogobun, ya, di sini disebut sangat-sangat dianjurkan.
minimal seumur hidup sekali. Ini agak jarang juga ya, jarang dibahas juga sholat tasbih. Hanya mungkin kalau apa namanya, khotam bacaan fikih sholatnya itu dibahas banyak, itu pasti kena ini sholat sunnah tasbih ini ya. Ini termasuk sholat sunnah yang jarang ya, jarang dibahas dan mungkin juga jarang dikerjakan. Baik, selanjutnya di sini disampaikan waktu dianjurkan pelaksanaan sholat tasbih itu dan juga doa atau bacaan yang dibacakan dalam sholat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Ibnu Abi Soif Al-Yamani. Di sini ada riwayat dari Syekh Ibnu Abi Soif Al-Yamani. Beliau menyampaikan, tustahabu, disunahkan sholatu tasbih inda zawali yaumal jumu'ati. Jadi sholat tasbih itu disunahkan, sholat tasbih disunahkan ketika zawal ya, ketika matahari agak tergelincir di hari Jumat, tapi catatannya. Jadi memang berdasarkan riwayat yang sebelumnya juga memang minimal seminggu sekali pas hari Jumat kan. Jadi indah jawal ya, ketika sudah tergelincir matahari. Yakrofil ula ba'dal fatihati, setelah membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang pertama membaca At-Takasur, surat At-Takasur, juga fisania di rakaat yang kedua wal asr, wasalisa rakaat yang ketiganya Al-Kafirun wa fi robiati Al-Ikhlas, rakaat keempat Al-Ikhlas. Faida kamulat asalasu mi'ati tasbihatin qala ba'da firogihi minat tasyahudi wa qabla an yusallima. Nah, ketika sempurna atau ketika sudah mencapai bilangan 300 tasbih, ya ini memang nggak usah dihitung, tapi dia di apa, kalau sesuai standar yang tadi itu, yang per rakaatnya sekian per aktivitasnya ya, nah itu nggak usah dihitung. Jadi nggak usah dihitung total, tapi per aktivitas saja. Misalnya setelah ruku sekian dibaca, setelah ini sekian. Yang diingat-ingat paling ya itu aja. Ya tipsnya sedikit lah. Tips sedikitnya itu ya paling si jari kitanya diingat-ingat gitu ya, agak gerak dikit. Tapi bukan gerak asli gitu. Jadi ya ingat-ingat aja. Pakai jari kita, tapi jari kita jangan diangkat gitu, enggak. Ya kita di ini aja. Karena kan kalau abstrak ngitung agak susah juga ya. Supaya enggak lupa kan di ini. Jarinya itu agak tekan dikit gitu. Rasa lah. Tapi enggak bergerak juga sih jarinya gitu. Jangan sampai bergerak. Nah, itu sedikit tips palingnya. Atau kalau misalkan kita punya memori matematik, ya kan ada sebagian orang katanya punya kecerdasan matematik gitu ya. Ya itu enggak usah pakai tips segala, dia langsung inget berapa ratus itu udah inget. Nah, jadi setelah sempurna 300 tasbih, nah lalu sebelum tasyahud, ya maaf, setelah tasyahud dan sebelum salam maksudnya. Nah, maka berdoalah di sini, kata dalam kitab ini disampaikan menurut Ibnu Abi As-Soif Al-Yamani. Nah, beliau menganjurkan nanti itu doanya membaca Allahumma ini as'aluka taufiqo ahlil huda. Ya Allah, sungguhnya saya as'aluka memohon taufiknya
orang yang mendapat petunjuk. Wa amala ahlil yakin, dan juga amalnya orang-orang yang yakin. Wa munasohata ahli taubah, dan juga nasihatnya, nasihat atau kebersihan jiwanya ahli taubat, ya. Wa azma ahli asobri, dan juga tekad kuat orang yang ahlu sobri, orang yang sabar, orang-orang yang sabar. Wajid ahli khosyah, dan juga kesungguhannya orang yang takut kepadamu. Wa talaba ahli rogbah, dan juga tuntutan gitu ya, tuntutan atau keinginan orang yang ahlu rogbah. Yang ahlu rogbah itu dalam penjelasannya tuh, jadi ahlu rogbah itu adalah orang-orang yang orang-orang yang memang sangat berharap akhirat, ya, rogbah, mengharap atau senang sekali dengan akhirat. Wa ta'abuda ahlil wara, dan juga aku meminta ibadahnya, ya, seperti ibadah orang yang wara. Jadi bisa menyembah, bisa beribadah sebagaimana ahlul wara, orang-orang yang menjauhi perkara yang haram. Hati-hati, orang-orang yang hati-hati, wara. Wa irfana ahlil ilmi, serta juga pengetahuan atau makrifahnya orang yang berilmu. Hatta akhofaka wa atqoyaka, sehingga aku menjadi takut padamu dan sangat hati-hati, sangat bertakwa. Sehingga hati-hati dan sangat takwa kepada engkau. Doa selanjutnya panjang juga, Masya Allah. Allahumma ini as'aluka makhofatan tahjuzuni an ma'asika. Ya Allah, saya memohon atau saya meminta makhofatan, rasa takut, ya, rasa takut, sehingga mencegah saya melakukan maksiat padamu. Hatta amala bita'atika amalan astahaqu bihi ridhoka. Astahaqu bihi ridhoka. Hatta amala bita'atika amalan astahaqu bihi ridhoka. Sehingga aku bisa beramal, ya, sehingga bisa beramal dengan ketaatan kepadamu, amal yang memang layak, gitu. Amal yang memang layak mendapat ridhomu. Wa hatta unasihaka fi taubati khaufan minka. Nah, juga sehingga aku unasihaka, bisa tulus kepada engkau fi taubat, dalam bertaubat, khaufan, karena takut kepadamu. Wa hatta ukhliso laka nasihata hubban laka, sehingga ukhliso laka nasihah, sehingga ketaatan ini hanya diberikan kepada engkau karena rasa cinta kepada engkau, rasa cinta padamu, kepada engkau. Wa ta atawakkala alaika fil umuri kulliha, sehingga aku bisa bertawakal kepada engkau di semua perkara seluruhnya. Wa usina dzanna bika, dan dan berbaik sangka, ya, dan berhusnuzan kepada engkau. Subhana khaliqin nur, Maha suci sang pencipta cahaya. Rabbuna, Rabb kami. Atmim lana nuruna, sempurnakanlah cahaya bagi kami. Waghfir lana, ampuni kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Birahmatika, dengan rahmatmu.
ya arhamar rahimin, wahai yang paling ya, yang paling uh, penyayang, ya, yang paling pengasih, maksudnya yang sangat paling pengasih. Summa yusallimu, kemudian kita salam, ya. Summa yad'u hajatahu, kemudian kita menyampaikan kebutuhan gitu. Kemudian kita berdoa, ya. Kemudian berdoa menyampaikan kepada Allah kebutuhan kita seperti apa. Itu tadi doanya, ya, untuk sholat tasbih setelah tadi itu posisi bacaan tadi ini. Oh iya, ba'da firogihi minat tasyahud, setelah tasyahud, wa qabla an yusalim, sebelum salam. Jadi ini baca ini, nah itu baru salam. Nah, setelah itu baru setelah salam, ya, berdoa. Doa seperti biasa, ya, doa hajat tahu, menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah. Nah, itu sholat tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan atau penjelasan riwayat-riwayat targhib, ya. Penjelasan riwayat-riwayat mengenai targhib fi sunnatil wudu. Targhib fi sunnatil wudu. Jadi dorongan, motivasi untuk sholat sunnah wudu. Wa Abu Daud an Zaid ibni Khalid. Imam Abu Daud dari Zaid ibni Khalid mendapatkan hadis atau riwayat, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu, siapa yang berwudu kemudian atau maka membaguskan, menyempurnakan wudunya, summa sholla rakatain, kemudian sholat 2 rakaat, la yashu fihima, tidak lalai di dalam dalam 2 rakaat tersebut, ya. Riwayatnya agak beda dengan yang di kitab ini. Oh, yang riwayat atas, ya. Man tawaddo'a, siapa yang berwudu, jadi siapa yang berwudu lalu menyempurnakan atau membaguskan wudunya, lalu dia tidak lalai di dalam 2 rakaat tadi itu, tidak lalai, jadi serius sholatnya gitu. Ya, tidak sembarangan sholatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dia akan diampuni dosa yang sudah berlalu atau dosa masa lalunya, dia akan diampuni oleh Allah. Wa Muslimun an Uqbah ibni Amir. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu. Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu summa yakumu fayusalli rakaatain muqbilan alaihima bi qalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannatu. Ini kita terjemahkan satu rangkaian aja, ya. Soalnya ada nafinya nih, nafi sama istisnanya agak rumit kalau per kosakata. Jadi seorang muslim yang wudu lalu dia sempurnakan, dia baguskan wudunya, lalu dia berdiri menunaikan sholat 2 rakaat, ya, sembari hati dan wajahnya ini juga dihadapkan, ya, dihadirkan ketika sholatnya, maka dia pasti mendapat surga, gitu maksudnya. Ini maksud hadis ini seperti itu. Jadi orang yang sholat
orang yang orang yang wudu lalu wudunya dibagus, disempurnakan. Ya memang ini alhamdulillah ya kita diberikan riwayat fayusinu wudu'ahu. Ini beberapa kali di atasnya juga ada fa'ahsana wudu'ahu, meskipun di naskah kitab sayanya nggak ada yang atasnya, tapi itu ada kurungnya ada. Nah ini memang kenyataannya wudhu kita itu harus fa'ahsana wudu'ahu ya, atau fayusin wudu'ahu. Tahu sendiri kita kadang-kadang wudhu itu pikirannya kemana gitu ya. Atau misalnya ketika wudhu itu ya terburu-buru lah apalah gitu ya, sehingga kurang kurang apa ya, pengairannya atau apa, aliran air yang nyentuh ke kulitnya atau bagaimana. Nah, ini subhanallah ya. Jadi ya Allah mah tahu gitu. Makanya dalam beberapa riwayat ini dikatakan fayusinu wudu'ahu ya. Jadi dibaguskan, diperbaiki, disempurnakan. Karena tahu memang ada sebagian umat Islam yang wudunya ngasal, asal-asalan ya. Mungkin termasuk kita ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya atas wudu-wudu yang tidak ahsan, wudu-wudu yang tidak maksimal. Nah itu riwayat yang kedua ya, untuk mengenai anjuran atau motivasi sholat sunnah wudu. Jadi pasti mendapatkan surga. Jadi wajabat laul jannah, ini adalah pujiannya. Qala Syekhuna Ibnu Hajar, guru sang mu'alif rahimahullah, ini Ibnu Hajar berkata, inna rak'atayil wudu tafutani idza akhorahuma bihaisu latun sabani laih urfan. Jadi kata beliau, dua rakaat wudu, sholat 2 rakaat wudu itu bisa hilang atau bisa luput kalau diakhirkan keduanya ini, ditunda-tunda gitu. Itu bisa lewat, bisa enggak enggak terlaksana gitu. Bisa katakanlah ya tidak akan bisa ya, tidak sempat atau batal gitu pelaksanaannya, tak akan terlaksana, terlewat atau terlampaui dari waktu yang standar lah gitu. Nanti ada di sini waktunya seperti apa. Nah, jadi beliau berpendapat 2 rakaat sholat wudhu itu bisa saja luput atau terlewat kalau misalkan seseorang itu menunda-nunda sholat tersebut. Bihaisu la tunsabani ilaihi urfan. Yang mana secara uruf, secara kebiasaan, ya secara kebiasaannya, ini karena secara kebiasaannya ketika 2 rakaat tersebut tidak dihubungkan atau tidak berkaitan dengan wudhu. Jadi 2 rakaat wudhu ini kalau kita tunda-tunda pelaksanaannya, yang secara uruf itu akan terlewat, yang mana akan terlewat karena apa? Karena nanti akan terputus dari wudhunya itu. Nah, tapi nanti di sini ada lebih jelas lagi di bawahnya ya. Wa bahasa ba'dul mutaakhirin imtidada waqtihima ma baqil wudu. Nah, kalau tadi keterangan yang tadi di atas itu, jadi 2 rakaat wudu akan terluput kalau ditunda. Nah, di mana secara uruf itu kalau sudah dirasa tidak tersambung dengan wudunya itu 2 rakaat tadi. Nah, maka di sini wa bahasa ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama mutakhirin yang terkemudian
Ini menelaah imtidada rentang waktihima ya. Menelaah rentang waktu 2 rakaat wudu tersebut. Nah, rentang waktunya adalah ma baqiyal wudu. Jadi selama ada wudu. Kalau pendapat yang di atas itu masih katakanlah berdasarkan uruf ya. Berdasarkan uruf gitu. Jadi selama ada hubungan dengan, selama terasa terkait dengan wudu. Jadi ketika kita lakukan 2 rakaat wudu, nah itu memang katakanlah masih terkait dengan wudu karena begitu dekat jaraknya dengan wudu secara uruf. Nah itu berarti masih 2 rakaat wudu gitu. Tapi kalau ditunda-tunda ya itu bisa lewat, nggak bisa terlaksana nanti kata mu'alif Ibnu Hajar Allah, kata guru mu'alif maksudnya. Nah terus untuk pendapat mutakhirin sendiri ini lebih clear. Nah rentang waktunya ternyata setelah diteliti kata mutakhirin ulama-ulama terkemudian, pokoknya selama belum batal wudu gitu katanya. Selama belum batal wudu itu masih bisa sholat wudu. Ya tentu kalau udah masuk sholat wajib, orang jamaah sholat wajib kita sholat sunnah wudu ya jangan seperti itu ya. Diutamakan yang wajib tentunya. Nah selanjutnya wa yusannu an yaqra'a fil ula, disunahkan pada rakaat yang pertama kita membaca walau annahum id zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaru lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Ini di rakaat yang pertama ya. Jadi di rakaat pertama di sholat sunnah wudu ini, maaf, oh iya 2 rakaat sunnah wudu jadi disunahkan di rakaat pertama di dalam bacaan rakaat pertama di dalam sholat sunnah wudu ini ya, ini ayat apa ini, kita lihat catatan kakinya, surat An-Nisa ya, surat An-Nisa 64, surat An-Nisa 64. Wafisaniyati, rakaat yang keduanya bacaannya adalah wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajlillaha ghafurur rahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajlillaha ghafurur rahim. Ini untuk yang rakaat yang keduanya. Ini surat An-Nisa 110. Ini sunnahnya baca ini. Ya tinggal dihafalin aja ya. Wakila pendapat lain menyebutkan tafutani, bahwa 2 rakaat sunnah wudu ini bisa terlewat bi jafafil a'dha. Batasnya adalah sampai kering anggota tubuh yang kena air wudu. Jadi kalau udah kering, nah maka ya itu udah lewat waktunya gitu untuk melaksanakan sholat wudu itu. Nah itu beberapa pendapat dan ini berkaitan dengan sholat wudu ya, sholat sunnah wudu. Kalau yang pertama Ibnu Hajar rahimahullah itu beliau pendapat beliau agak dekat ya pendapatnya. Jadi batas waktunya itu sangat dekat sekali. Jadi disampaikan idza akharrahuma. Jadi artinya tidak boleh ditunda gitu. Jadi udah wudu langsung sholat gitu. Karena kalau ditunda-tunda itu tadi secara uruf itu orang itu bisa menganggap ini ada hubungan dengan sholat wudu atau enggak gitu kan, masih itu agak bimbang nantinya. Tapi kalau jaraknya dekat tidak ditunda, nah ini yang diinginkan oleh Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullah. Nah sedangkan kalau mutakhirin, nah ini pokoknya rentang waktunya selama dianggap kita masih punya wudu. Ini lebih fleksibel.
Nah, ada lagi yang cukup lebih detail lagi pendapat lain. Nah, rentang waktu selama masih wudhu itu bagaimana? Nah, ini disampaikan kalau kering gitu. Jadi kalau anggota tubuh yang wudhu itu kering, maka itu udah nggak bisa sholat tahiyat lagi gitu. Jadi harus memperbaharui wudhu lagi. Walaupun masih punya wudhu gitu. Jadi kalau udah mengering, ini seperti itu ya. Nah, ini diambil dari Busrul Karim Bisyarah Masail Ta'lim ya. Kitab Busrul Karim. Baik, selanjutnya Fadlu tahiyatil masjidi wa ba'du ahkamiha. Kita beranjak ke pembahasan atau pembacaan atau beberapa riwayat ini mengenai keutamaan sholat tahiyatul masjid dan juga sebagian hukum atau sebagian ketentuan mengenai sholat tahiyatul masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Hibban an Abi Dzar qala. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari qala, beliau berkata, dakhaltul masjid, saya datang ke masjid, faidzan Rasulullah SAW jalisun wahda. Seketika itu ada Rasul yang duduk sendirian ya. Saya masuk masjid, seketika itu ada Rasul yang duduk sendirian. Faqala, beliau bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inna lil masjidi la tahiyatan. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya masjid itu ya mesti dihormati. Wa inna tahiyatahu rakaatani. Sungguhnya penghormatan kepada masjid adalah 2 rakaat. Salat 2 rakaat maksudnya. Fakum, maka lakukanlah, farka'huma, lalu ruku'lah atau salatlah. Jadi diminta oleh Nabi, diperintahkan kum ya, berdirilah untuk salat, farka'huma, dan ruku'lah. 2 ruku, maksudnya 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Fakumtu, lalu Abu Dzar berdiri, farokatuhuma, ya rokatuhuma, maka aku sholat 2 rakaat. Summa udtu, kemudian kembali ke Nabi. Ini riwayat pertama dari Ibnu Hibban. Ini perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW untuk menghormati masjid. Makanya akhirnya jadi disebut tahiyatul masjid. Karena tahiyah itu menghormati. Wa qala An-Nawawi fi tahqiq, Imam An-Nawawi rahimahullah ini berpendapat atau berfatwa di dalam kitabnya At-Tahqiq. Jadi Imam An-Nawawi itu juga punya kitab fikih namanya At-Tahqiq ya. Inna tahiyatal masjidi, tahiyat masjid, tafutu bijulusi. Ini akan tafutu biljulusi. Jadi akan luput kalau kita duduk ya. Malam yashu, selama tidak lupa, au yajhal, atau tidak mengerti, wa qasrul faslu, dan juga pendeknya batasan atau pendeknya batasan waktu. Jadi di apa namanya, jarak antara mungkin dia datang, ketika datang itu nggak sempat tahiyatul masjid karena memang mau melaksanakan sholat, atau sudah ada qomat misalnya, itu ya itu mungkin maksudnya yang wa qasrul faslu. Nah, Imam Nawawi dalam At-Tahqiq berpendapat seperti ini. At-Tahqiq ini bisa dibilang yang paling diunggulkan dari pendapat Imam An-Nawawi untuk At-Tahqiq. Jadi tahiyatul masjid itu bisa kelewat atau bisa gagal terlaksana ya,
kalau kita langsung duduk gitu. Jadi kalau udah duduk ya udah, berarti kesempatannya udah lewat untuk sholat tahiyatul masjid. Dengan catatan duduknya kita ini bukan karena lupa gitu ya, atau bukan karena ketidaktahuan hukumnya, atau bukan karena begitu mepetnya dari waktu. Berarti kalau dari pendapat ini ya, ketika kita datang ke masjid, misalkan sholat Jumat besok, nah lalu kita udah niatan mau tahiyatul masjid, lalu lupa gitu, malah langsung duduk misalnya gitu ya. Nah maka kalau dari fatwa Imam Nawawi dalam At-Tahqiq ini, maka kita boleh berdiri lagi untuk tahiyatul masjid. Ini dalam At-Tahqiq seperti itu. Tapi rata-rata jarang sih ya, tuh karena udah kebiasaan. Rata-rata kalau bagi laki-laki sih tahiyatul masjid untuk sholat Jumat udah kebiasaan. Jadi agak jarang lah kalau lupa itu. Insya Allah ya, kecuali ya kalau datangnya pas udah khotib udah naik, ya ini emang lebih baik dianjurkannya dengarkan khotib kan, wajib. Wah, kalau Syekhuna Ibnu Hajar, guru kami Ibnu Hajar berpendapat wa ilhaqu bihima alal aujah ma lawih taja lisyarbi ya. Wa ya'udu lahu qalilan summa ya'ti biha. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami maksudnya. Di sini menyampaikan pendapat bahwa ini yalhaqu bihima. Jadi dikiaskan, maksud beliau itu dikiaskan hukumnya dengan kedua perkara tadi itu alal aujah, berdasarkan pendapat yang agak unggul ya. Malawih taja lisyurbi ya. Malawih taja lisyurbi. Jadi dikiaskan gitu ya, dengan kondisi lupa atau tidak mengerti yang tadi itu menurut beberapa pendapat. Nah, yaitu seandainya lawis taja, seandainya perlu lisyurbi, butuh banget untuk minum. Seandainya butuh untuk minum, fayak udu, maka dia duduk sebentar untuk minum tadi itu qalilan, summa yati bihima, kemudian melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, kalau pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, nah ini beliau mengkiaskan kepada 2 kondisi tadi, yaitu kebutuhan tertentu sehingga kita mesti duduk sebentar, kayak minum kan harus duduk bentar kan gitu. Misalkan haus, masuk masjid ada air minum nih, haus gitu ya. Nah kita kan kalau duduk berarti kan sudah lewat tuh waktu untuk melaksanakan tahiyatul masjidnya. Tapi kalau pendapat Ibnu Hajar, nah malam yashu aw yajhal ini bisa juga masuk, yaitu lisyurbi. Misalnya untuk minum bentar, duduk bentar, minum. Nah, karena hajatnya memang butuh banget minum, nah, maka meskipun dia duduk sebentar, itu bisa tahiyatul masjid. Ini menurut Ibnu Hajar. Kalau Imam An-Nawawi kan kondisinya apa aja, yaitu ya apa yang dikecualikan dari gara-gara duduk itu sehingga tahiyatul masjidnya nggak bisa ditunaikan lagi, itu kan dengan catatan bukan karena lupa kan, ya, lupa dan ketidaktahuan. Tidak menyebutkan karena kebutuhan yang mendesak seperti minum misalnya. Nah kalau Ibnu Hajar ini hanya melengkapi saja sebetulnya. Namun beliau menggunakan metode kias. Jadi kalau yalhaqu bihima ini dugaan kuat adalah kias ya. Beliau mengkiaskan kepada 2 kondisi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam
mu'alif menyampaikan, camkanlah an-rakatai tahiyatil an-rakatai tahiyati wal wudu'i tata addayani bi ghairihima min fardin aw naflin, ya, akhara wa in lam yanwihima ma'hu. Nah, beliau berpendapat di sini mu'alif rahimahullah Syekh Zainuddin. Nah, 2 rakaat tahiyatul masjid dan sholat wudu atau sholat syukril wudu tadi itu, nah ini bisa secara otomatis dianggap tertunaikan, gitu. Secara otomatis ini bisa dianggap tertunaikan. Nah, dengan selain sholat tersebut, ya, berupa sholat fardu atau sholat nafilah yang lain, katanya. Meskipun tidak diniatkan, meskipun tidak dibarengi niatnya dengan tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu'in tadi. Nah, jadi begitu pendapat beliau menyatakan demikian, ya. Jadi tahiyatul masjid dengan sholat syukril wudu itu tata adayani, katanya. Ini bisa tertunaikan, ya, bisa tertunaikan, kata beliau itu, bigorihima, dengan selain dari sholat tahiyah dan juga wudu tadi ini, dengan sholat apa yang lain itu, maksudnya dengan sholat fardu atau sholat nafilah yang lain, meskipun nggak diniatkan, gitu ya. Ini pendapat beliau seperti itu. Artinya apa? Ya, artinya ini sebetulnya hanya menegaskan kalau misalnya enggak sholat tahiyat dan juga enggak sholat sunnah wudu, sebetulnya tidak ada qadha, gitu maksudnya. Tidak ada qadha bagi 2 sholat ini, gitu. Karena dengan kita menunaikan sholat fardu atau sholat sunnah yang lain juga cukup sebetulnya. Namanya juga sholat sunnah, kan, gitu. Meskipun enggak niat, gitu. Meskipun kita misalkan ketika sholat fardu atau ketika sholat sunnah yang lain tidak dibarengkan niatnya, misalkan kita niat sholat qobliyah tapi sekaligus untuk otomatis tahiyatul masjid misalnya, itu nggak mesti kayak begitu, katanya, nggak mesti. Ketika kita menunaikan sholat wajib atau ketika kita menunaikan sholat sunnah yang lain, ini sebetulnya sudah otomatis dianggap sudah tunai sholat tahiyat masjid dan wudu itu, meskipun mungkin pahalanya nggak dapat, ya, karena tidak ada niatan tadi itu. Sekali lagi ini namanya juga fikih, ya. Ini istinbatnya seperti itu. Padahal ini sebetulnya hanya mengungkapkan bahwa tidak mesti kodok, gitu, intinya gitu. Cuman ini dengan gambaran seperti tadi oleh mu'alif, ya. Beliau juga ngutip dari Al-Ubab, ya, ternyata. Baik, na'am, benar, ya, benar sekali Al-Aujah dari beberapa pendapat, alla yahsula fadluhuma illa idza nuwiyata. Betul kan tadi. Nah, ini disampaikan bahwa tidak bisa tercapai keutamaan 2 sholat tadi itu, tahiyatul masjid dan juga sunnah wudu, kecuali kalau niat dulu, katanya di sini. Nah, ini keterangan tambahan, gitu. Dan ini sesuai dengan tafsiran kita mengenai penjelasan dari mu'alif, ya, mengenai tadi itu wa in lam yanwihima ma'hu tadi. Jadi betul, jadi maksudnya tidak dapat pahala, ya. Tapi kalau diniatkan dapat pahala. Keutamaannya itu bisa tercapai dengan niat.
Terus selanjutnya wa yusannu an yaqra fi raqatai at-tahiyati wa sunatil maghribi wa salatil istikharati wal ihrami wat tawafi al kafirun wal ikhlas. Disunahkan an yaqra fi raqatai tahiyati wa sunatil maghrib. Jadi disunahkan untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, untuk sholat sunnah maghrib, sholat istikharah, ihram, dan juga tawaf. Ini disunahkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Qala Nawawi fil Adhkar, ini kitab beliau yang terkenal, Imam Nawawi berkata di dalam kitab Al-Adhkar, ini sangat terkenal sekali kitabnya. Qala ba'du ashabina, sebagian ulama mazhab kami berpendapat, man dakhalal masjidah, siapa yang datang ke masjid, walam yatamakkan, dan tidak mampu min sholati tahiyati, untuk sholat tahiyat masjid, lihadasin, karena punya hadas, au suglin, atau karena waktu yang agak pendek terbatas, au nawihi, atau yang semisalnya, fayus tahabbu lahu an yakula arba'a marotin, maka dia disunahkan mengganti dengan mengucapkan 4 kali bacaan atau tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini diucapkan 4 kali menurut pendapat Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya fadlu ba'din nawafil. Kita masuk ke riwayat-riwayat keutamaan sebagian sholat-sholat sunnah. Wa Abu Dawud wa Tirmizi an Abi Bakrin radhiyallahu an. Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu an. Dalam hadis tersebut disampaikan, laisa abdun yudnibu dzanban. Jadi seorang hamba yang berbuat sebuah dosa, fayakumu, dia berdiri, fayatawadhu, lalu dia berwudu, wa yusalli rakaatain, dia salat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, illa ghafarallah lahu, pasti Allah ampuni. Ya, pasti Allah akan ampuni ya. Ghafarallahu dzunubana wa qabila taubatana. Amin. Semoga Allah, ini kata mu'alif ditambahkan ya, semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan juga menerima taubat kita. Amin. Baik, itu riwayat yang pertama ya. Jadi siapa yang wudu salat 2 rakaat akan diampuni oleh Allah dosa-dosa. Wa Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga Imam Ahmad dari Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi siapa yang sholat malam bulan Ramadan, atau siapa yang beribadah bulan Ramadan, beribadah malam bulan Ramadan ya, dengan keimanan dan berharap pahala, maka akan diampuni segala dosa yang dosa masa lalunya diampuni. Wa Dailami an Ibni Abbas, Imam Ad-Dailami mendapatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, al-aidani wajibani ala kulli halimin min dzakarin au unsa. Nah, di sini disampaikan bahwa Imam Ad-Dailami mendapatkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, al-aidani, 2 salat Id wajiban adalah
keharusan ala kulli halimin bagi setiap orang yang berakal, orang yang balik, min zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan. Wasoha, dan terdapat keterangan sahih annahu sallallahu bahwa Nabi Muhammad SAW karena yuwadhibu ala salatil aidain, ya. Nabi itu rutin melakukan sholat id, ya, setiap tahun tentunya. Beliau rutin melaksanakan sholat id. Wahya sunatun, maka sholat id ini sunnah muakkadah indana. Menurut mazhab Syafi'i ini sunnah muakkad. Wajibatun kala'yani, tapi kalau mazhab yang lain di sini wajib ain katanya. Indah Abi Hanifah, menurut Abu Hanifah. Jadi kalau mazhab Syafi'iyah, salat id itu sunnah muakkadah. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat wajib ain, fardu ain. Wa yakfuru man ankara masyru'iyataha. Wabil khusus untuk salat id di sini disampaikan bahwa berdasarkan riwayat sahih tadi, maka siapa yang mengingkari, ya, siapa yang mengingkari disyariatkannya salat id, maka dia kufur, gitu. Dia itu bisa kafir. Nauzubillah. Wa Abu Daud an Zaid ibni Sabit. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis didapatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu. Salatu ahadikum fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi hadza illal maktubata. Salat salah seorang dari kalian di rumahnya itu lebih utama daripada salat di masjidku ini, kata Nabi, ya. Illal maktubah, kecuali kalau salat wajib, itu beda cerita. Jadi tidak berlaku afdalu min salati fil masjid. Jadi ini salat sunnah itu memang utamanya di rumah. Wa Ibnu Abi Syaibah an rajulin. Imam Ibnu Abi Syaibah ini mendapatkan riwayat dari seseorang. Tatawwu'ur rajul fi baitihi, salat sunnah seorang laki-laki di rumahnya, yazidu ala tatawwihi indan nas, itu lebih baik gitu. Lebih baik atau lebih utama atau pahalanya lebih ketimbang dia salat sunnah di hadapan orang-orang. Ka fadli salati rajul, sebagaimana maksudnya yazid di sini yazid fadilahnya gitu. Jadi tatawur rajul fi baitihi yajidu ala tatawwi indanas. Jadi salat sunnah seseorang di rumahnya melebihi dari salat sunnah seseorang di hadapan manusia. Seperti kafadli sholati rajul fi jamaatin, laksana keutamaan seperti keutamaan salat berjamaah seorang laki-laki ala sholatihi wahda, ketimbang dia salat sendirian. Ini menurut Ibnu Abi Syaibah dari rajul, dari seorang sahabat tentunya. Wa Ibnu Asakir an Jabir man shalla raka'atain fi khala'in la yarahu illallah wal malaikatu kutiba lahu bara'atun minan nar. Siapa yang Ibnu Asakir radhiyallahu an, ini Ibnu Asakir mendapatkan riwayat dari Jabir radhiyallahu an, siapa yang salat siapa yang salat 2 rakaat fi khala'in, dikala sendirian, la yarahu ilallah, yang hanya dilihat oleh Allah, dan wal malaikat, dan malaikat, kutiba lahu bara'atun minan nar, maka dia dicatat atau dia diberikan ketentuan
baro'atun, terbebas, minna, dari api neraka. Amin. Kata beliau lana al-baro'ata minan nar wa adzabil qabri. Amin. Ini doa dari mu'alif rahimahullah buat kita ya. Mudah-mudahan Allah menetapkan bagi kita terbebas dari neraka, azab kubur. Amin ya Pak. Wa fi kitabi Ibni Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni, an Abi Umamah, dari riwayat didapatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala, berkata, madanautu ya. Di situ disampaikan riwayat yang tadi itu ya, madanautu maksudnya. Betul ya, madanautu min Rasulillah SAW fi duburi kulli salatin maktubatin wala tatawu'in illa sami'tuhu yaqulu Allahumma gfirli dunubi wa khotoya kullaha ila akhirih. Jadi Abu Umamah ini menuturkan, saya di dekat Nabi di setiap usai sholat wajib ya, usai sholat wajib dan juga usai sholat sunnah. Nah, pasti aku dengar Nabi itu berdoa, gitu kata beliau. Jadi kata Abu Umamah, ketika beliau berada di dekat Nabi, baik itu seusai sholat wajib maupun sholat sunnah, pasti aku dengar Nabi berdoa, Allahumma gfirli dunubi wa khotoyaya kullaha. Ini doa ini panjang ya. Ini pernah dibahas di bagian bacaan ma'surat ba'da sholah yang beberapa edisi yang lalu. Nanti bisa diulangi ya. Ini dicari doanya panjangnya ini. Untung mu'alif ini meringkas ya, untuk meringkas bisa jadi panjang bahasan kita. Nah, yang awalnya doanya ini gitu. Allahumma gfirli dzunubi wa khotoyaya kullaha. Itu ke bawahnya panjang doa ini. Baik, selanjutnya faidatun. Ada beberapa catatan di sini yang ditambahkan oleh mu'alif rahimahullah. Fi hukmi sholatir raghaib wa ghairiha. Ini berkenaan hukum sholat raghaib. Sholat raghaib dan selain sholat tersebut. Ini ada catatan yang sangat penting juga di sini. Wa minal bid'ai, kata beliau, wa minal bid'ai al-madhmumati allati ya'simu fa'iluha wajibu ala wulatil amri mana'u fa'iluha. Sholatur raghaib sinta asyrota raka'atan baina isya'ain lailata awali jum'atin fi rajab. Nah, ini sampai situ dulu. Jadi ada bid'ah yang tercela. Ya, jangan kaget kalau misalkan di dalam mazhab Syafi'iyah itu ada bid'ah tercela, ada bid'ah hasanah. Itu memang istilahnya itu. Ada bid'ah tercela, bid'ah hasanah. Nah, ini bid'ah yang tercela, madhmum, ya, madhmumah, tercela. Ya tentu tidak boleh dilakukannya. Bahkan di sini sampaikan yang melakukannya dosa. Jangankan alih-alih jadi ibadah, malah yang ada dosa. Bahkan di sini dikatakan yajibu alal ulatil amri, wajib bagi penguasa, bagi amirul mukminin, bagi khalifah, maksudnya ulatil amri, khalifah, dan juga para penguasa ya, mungkin wali atau amir dan sebagainya, dalam kitab-kitab al-ahkam as-sultaniyah atau di kitab as-siyasah syariah ya istilahnya gitu. Itu ulatul amri itu maksudnya penguasa ya, baik itu khalifah, wali dan sebagainya. Nah, bahkan di sini sampaikan penguasa ini, penguasa muslim tentunya yang menerapkan Islam, dia wajib mencegah orang melakukan sholat itu.
Ya, wajib mencegah orang melakukan bid'ah yang tercela tadi. Bid'ah-bid'ah apa? Dan sini sampaikan sholatul rogoib. Sholat rogoib 12 rakaat yang dilakukan di antara maghrib dan isya. Itu nggak ada. Gitu. Jadi sholat sunnah 12 rakaat di antara maghrib dan isya itu nggak ada. Nggak boleh dilakukan. Terus sholat lailata awali jumu'ah fi rojab. Jadi kalau ada yang bilang sholat sunnah awal Jum'ah di bulan Rajab itu nggak ada syariatnya. Ini termasuk bid'ah juga. Terus juga wasolatu lailati nisfi Sya'ban mi'atu rokaatin. Sholat sunnah 100 rakaat di nisfu Sya'ban. Nah, kalau nisfu Sya'ban nggak masalah ya. Baca Yasin, baca doa, hadiah dan sebagainya, sholawat. Itu nggak ada masalah. Tapi sholat 100 rakaat malam nisfu Sya'ban tuh nggak ada. Nah, nggak disyariatkan. Jadi ini termasuk bid'ah. Terus sholatu akhiri Jumatin min Ramadan sab'ata asyra rakaat. Sab'ata asyra rakaatan biniyati qada'i shalawatil khamsi allati lam yatayaqqanha. Nah, terus sholat pada akhir Jumat Ramadan, pada akhir Jumat Ramadan. Jadi ada sholat, kalau ada orang yang bilang ada sholat sunnah di hari Jumat akhir Ramadan dengan jumlah total 17 rakaat ya. 17 rakaat. Jadi sholat sunnah 17 rakaat di Jumat akhir Ramadan. Yang sholat 17 rakaat ini niatnya adalah sebagai kodok sholat 5 waktu yang tidak yakin. Nah, ini termasuk bid'ah gitu ya. Ini nggak boleh dilakukan ya. Jadi tidak ada sholat 17 rakaat hari Jumat akhir Ramadan. Itu nggak ada. Lalu ada lagi sholatu yomi asyura arba'u rakaatin. Ya, yomi asyura arba'u rakaatin au aksar wa sholatul usbu. Nah, jadi tidak ada sholat yaum asyura gitu. Tidak ada sholat yaum asyura 4 rakaat atau lebih, itu nggak ada. Jadi sholat hari asyura itu nggak boleh, nggak ada. Atau sholat usbu disebutnya, sholat usbu, sholat mingguan. Bisa juga baru dengar ini ada sholat usbu, sholat mingguan. Nah, ini nggak boleh katanya. Ini termasuk bid'ah gitu ya. Amma hadisuha, adapun hadis-hadis mengenai sholat rogoib tadi itu yang tadi sudah disebutkan. Nah, maka hadis-hadis ini fa maudu'atun batilatun. Hadis-hadisnya palsu, batil ya. Hadis-hadisnya palsu dan tidak benar. Wala tagtarra biman dzakaruha, jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang yang menganjurkannya. Wafaqona Allahu, semoga Allah memberikan taufik. Wafaqona Allahu, semoga Allah memberikan kita taufik lijtilabil fadail, untuk meraih keutamaan-keutamaan, wajtinabil radhail, dan juga untuk menghindari perkara yang hina dalam diri kita. Amin. Nah, ini ya, ini faedah ini menutup bahasan mengenai sholat sunnah ya. Alhamdulillah. Nah, itu beberapa bid'ah ya. Jadi siapa bilang mazhab Syafi'i nggak suka bicara bid'ah, ya ada juga diakui. Tapi tidak jadi qadhiyah masyariah bid'ah itu. Jadi sesuai kadarnya ya, sesuai proporsional, sesuai proporsinya lah dibahasnya, itu nggak basisnya ke bid'ah dulu baru enggak. Alasannya tadi ya, jadi beberapa sholat rogoib ini, sholat-sholat yang dianjurkan di bawah ini, itu mengapa dianggap bid'ah oleh mu'alif rahimahullah? Karena hadisnya itu semuanya palsu.
hadis-hadisnya palsu. Ya hadis palsu mungkin lebih hati-hati kita sebut riwayat-riwayat palsu. Riwayat-riwayat palsu. Baik, begitu yang bisa disampaikan untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab sholat sunnah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa. Dan Allah terus memberikan kita umur, memberikan ilmu. Rabbi zidna ilman warzuqna faman, amin ya rabbal alamin. Nanti di kesempatan selanjutnya supaya bisa menghotamkan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini mengenai sholat sunnah.